Salam dan salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada saudara dan saudara sekalian. Hari ini kita memasuki hari yang ke-17 dalam ibadah 40 hari doa dan berpuasa. Saudara sekalian, dengan ini saya mau mendorong Anda supaya setia menggunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama-sama. Dan saya mengharapkan kepada Anda semua dan satu keluarga dalam rumah Anda dapat mengikuti ibadah doa ini. Dan kalau punya kesempatan, saya mendorong Anda supaya mengungsikan link ini kepada rekan-rekan kita supaya juga mereka sekurang-kurangnya menerima berkat dari doa-doa kita. Oleh itu saudara sekalian, mari kita fokuskan diri kepada Tuhan dan sediakan hati kepada Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kami mau menyatukan hati kami ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bersama-sama kita muliakan Tuhan kita. Mari kita menyatakan bersama, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, berganding tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari syurga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari syurga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, berganding tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari syurga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari syurga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tercurah dari syurga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari syurga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari syurga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari
bersama-sama. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasihkan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Saudara dan saudara sekalian, kita masuk dalam renungan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada hari ini yang bertema ingatlah kesetiaan Tuhan. Dan bolehlah kita membacanya dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Saudara dan saudara sekalian, Musa mengingatkan orang-orang Israel mengenai sikap keras kepala dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Dia mengingatkan kepada mereka suatu peristiwa mengenai perkara yang mengerikan dari anak lembu emas tersebut. Orang Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala patung anak lembu emas.
Sungguh pun mereka baru dibebaskan dari Mesir melalui pertolongan Tuhan, namun mereka lupa pertolongan Tuhan. Dan sebenarnya saudara sekalian, kalaulah Tuhan memusnahkan mereka karena hidup mereka yang berdosa, Tuhan boleh melakukan. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Sungguh pun bangsa Israel tidak setia. Allah sendiri memperlihatkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Dialah yang memimpin mereka sepanjang perjalanan mereka. Dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, Tuhan menyertai orang-orang Israel atau bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Dalam bab-bab yang lain, Musa meletakkan di hadapan mereka dua jalan, yaitu jalan yang menuju kematian dan jalan yang menuju kehidupan. Tuhan memberi peringatan kepada mereka, bangsa-bangsa Israel, terhadap penyembahan berhala, ramalan palsu, dan ketidaktaatan. Mereka yang mengamalkan penyembahan sedemikian akan menyebabkan kematian dan keterpisaan dengan Allah. Tuhan memberi mereka perintah mengenai persepuluhan, hari Sabat, dan perayaan-perayaan. Akhirnya mereka akan menempuh jalan berdosa dan kematian. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, berapakah saudara-saudara sekalian melakukan perkara yang sama seperti bangsa Israel? Kita tentu mengetahui bahwa akibat dosa akan kita terima. Tetapi kalau kita tetap kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, bahwa dosa itu, atau apabila kita melakukan dosa, maka akibatnya besar dalam hidup kita. Saudara dan saudari sekalian, disinilah kita melihat kesetiaan Tuhan. Sungguh pun kita bersalah atau ada dosa, tapi penyertaan Tuhan tetap kepada setiap kita. Salah satu ayat yang memberi dorongan dari Alkitab, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan memimpin kita sepanjang jalan dan tidak meninggalkan kita separuh jalan. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi umatnya. Oleh itu saudara sekalian, marilah kita berpegang kepada Tuhan, Allah kita yang setia, yang tidak dapat dipengaruhi, yang tidak dapat digugat kesetiaannya. Dia tidak melihat siapakah kita, tapi Dia melihat kita istimewa, dan Dia setia pada janjinya sampai ke akhirnya. Dan oleh itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Amin, saudara. Mari kita masuk ke dalam doa, dan kita akan berdoa beberapa perkara. Yang pertama, kita berdoa agar ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terus diingatkan tentang kesetiaannya dalam hidup kita. Bagaimana Dia telah menunjukkan kasih karunia dan belas kasihannya sepanjang hidup kita, agar kita bersyukur atas semua yang telah Dia lakukan untuk kita. Marilah kita berdoa
bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami berdoa supaya kami diberi semangat dan kemampuan untuk merenungkan firman-Mu. Melalui renungan firman-Mu, kiranya kami mempelajari kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Urapi dan penuhilah kami dengan kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami mengambil bahagian dalam pelayanan menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain melalui kesaksian hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami ya Tuhan supaya selalu bersyukur dalam apapun keadaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Dan seterusnya kita mau berdoa yang kedua, yaitu Perkiso telah melaporkan sekitar 10.000 case pengangguran bulanan pada tahun 2020 sejak tercetusnya wabah COVID. Berdoa agar kerajaan mewujudkan rancangan ekonomi yang strategik yang membantu merangsang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi rakyat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa kepada pihak kerajaan dan pihak swasta supaya menyediakan peluang pekerjaan kepada kira-kira 10.000 penganggur dalam negeri dan negara kami ini. Tuhan, kami mau berdoa supaya semua orang dalam negara kami dilindungi dan dibungkusi dengan darah Tuhan Yesus, supaya seluruh rakyat Malaysia diselamatkan dari pelbagai bahaya, jinayah, dan wabak COVID-19. Tuhan, kami berdoa kepada mereka yang masih dalam pengangguran. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Engkau melindungi mereka. Kiranya Engkau memberi kesejahteraan agar mereka tidak putus asa, melainkan memberi penghiburan oleh Tuhan, dan agar mereka disediakan pekerjaan dan siap bekerja apa saja supaya mereka dapat menampungkan hidup mereka dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, berilah keamanan dan kesejahteraan kepada negara kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita mau berdoa khusus untuk suku Jakun yang berarti hamba. Ialah suku kedua terbesar kelompok orang asli yang sebahagian besar tinggal di Johor dan di Pahang. Berdoa agar mereka sadar akan identiti mereka yang sebenarnya dalam Kristus, dan dengan rela melayani Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Tuan mereka. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa kepada suku Jakun, masyarakat orang asli yang bertempat di Johor dan di Pahang, bahkan di seluruh Malaysia, supaya mereka dibebaskan dari identiti sebagai hamba kepada suku-suku yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mereka tidak merasa diri mereka sebagai hamba, melainkan mereka merasa diri mereka sebagai seorang yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan, seorang yang istimewa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa kepada suku ini supaya Engkau membuka hati dan pikiran dan hidup mereka, supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Kami berdoa supaya suku Jakun ini rela melayani Tuhan
dan melayani Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Dan biarlah Engkau ditinggikan dan permuliakan, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau, dan mereka mengetahui bahwa mereka sudah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus, dan mereka istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati suku Jakun ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, seterusnya kita berdoa yang keempat, berdoa untuk kerajaan yang baru, supaya diberi kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan untuk memimpin negara kita lebih baik lagi. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Perdana Menteri kami yang baru dan kerajaan kami yang baru, supaya Tuhan memberi kebijaksanaan dan hikmat memimpin negara kami ini dengan ketulusan dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi keamanan dan kesejahteraan kepada negara kami ini. Kiranya Tuhan mencurahkan terus-menerus berkat-Mu kepada negara kami, agar dipimpin dan agar Tuhan sendiri yang menjadi kepala, menjadi Tuhan dalam negara kami. Tuhan berkati supaya kerajaan yang baru diberi kebijaksanaan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi kegelutan, kesukaran yang kami hadapi pada hari ini akibat wabah COVID-19 ini ya Tuhan, agar kami dapat bebas dan kembali seperti yang sebelumnya. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam negara kami, dan biarlah Engkau ditinggikan. Kiranya keadaan seluruh rakyat terbela dan diperhatikan. Tuhan, berkatilah negara kami dengan limpah kasih dan rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya yang kelima, kita berdoa untuk semua anggota jemaah kita supaya berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Iman mereka tetap kuat dan diberi penghiburan, kesejahteraan, perlindungan dari Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mau mengangkat semua anggota jemaah kami di paroki St. Andrew, dipersembahkan kepadamu supaya semua dalam perlindungan Tuhan, mulai dari kanak-kanak, muda-mudi, dan semua orang dewasa tetap sehat, baik jasmani dan rohani. Kami mau berdoa supaya setiap anggota kami tetap kuat berpegang dalam iman kepada Yesus Kristus, agar mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan hari ini kami tidak dapat beribadah bersama bersemuka di gereja Tuhan, tapi Tuhan, hadirlah Engkau di setiap rumah, setiap keluarga, dan di dalamnya kami dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan, agar setiap keluarga memuliah meninggikan Tuhan, dan bila rumah mereka tempat ibadah dan kehadiran Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya semua anggota gereja kami menjadi berkat kepada daerah kami Buluran ini, supaya di dalamnya Tuhan ditinggikan. Biarlah kami menjadi sinar dan cahaya dan garam di tengah-tengah masyarakat kami, dan biarlah Tuhan ditinggikan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri ditinggikan, dimuliakan dalam setiap kehidupan anggota gereja kami. Biarlah Tuhan kami mengalami kemuliaan hadirat-Mu walaupun beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, tolong berilah penghiburan, damai sejahtera, berkat-berkat kepada semua anggota jemaat kami sewaktu menghadapi keadaan yang sukar ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa. Amin.
Mesia. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gerejamu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gerejamu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sempurnalah sukacita di dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gerejamu bersatu, sempurnalah sukacita di dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gerejamu bersatu, satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gerejamu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gerejamu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Terjadi sekarang ini di Malaysia. Terjadi sekarang ini di Malaysia. Haleluya Yesus, Engkau Allah kami, satukan kami Tuhan, satukan gerejamu. Haleluya. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara sekalian, sebelum kita beredar dari ruangan ini, mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.